Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Oke. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan meneruskan perkuliahan sejarah desain. Kebetulan topiknya setelah kita membahas perkembangan sejarah desain barat, kita akan membahas perkembangan desain di Indonesia. Ini kita memadatkan materi ya yang seharusnya satu semester kita padatkan hanya dalam satu sesi perkuliahan. Oke. Ini kita atur. Nah, sebelum kita membahas perkembangan sejarah desain di Indonesia, ada yang perlu diingatkan kembali bahwa desain dalam konteks historis itu adalah desain hasil karya atau artefak yang diciptakan oleh peradaban manusia berdasarkan kebutuhan fisikal dan batin yang mengandung nilai dan peran baik berkaitan dengan komunikasi, tanda zaman, ungkapan rasa keindahan, maupun aktivitas perekonomian. Kemudian ada juga yang memberi pemahaman desain ya, sebagai proses atau karya kreatif atau sebuah fenomena adalah budaya benda yang mempertimbangkan aspek kegunaan praktis, mengandung nilai-nilai pembaharuan, nilai-nilai ekonomi, kemajuan teknologi, nilai estetik, kemudian dampak sosial, lingkungan, dan budaya dalam konteks waktu tertentu yang memberikan makna dan peningkatan kualitas hidup manusia sebagai ciri zamannya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami desain dalam konteks historis itu sesuai dengan maknanya dalam setiap periode. Oke. Nah, dalam konteks historis, kalau kita buat bagan singkat, kurang lebih begini, berawal dari gagasan, ide, atau penciptaan, atau kebutuhan manusia akan sesuatu, ya, kemudian dilakukan suatu proses, ya ada disebut proses desain, ada proses untuk membuat sesuatu atau evaluasi, kemudian diwujudkan, ada yang diproduksi, ada yang dibangun, ada yang dibuat gitu, sehingga suatu saat melahirkan sebuah fenomena karya cipta berupa artefak, produk barang, peralatan, komunikasi atau dampak sosial serta gaya hidup masyarakatnya. Ini dalam konteks waktu yang panjang ya, bisa 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun atau sekian ribu tahun. Oke, berikutnya. Nah, secara singkat, timeline sejarah desain Indonesia itu terbagi atas 4 segmen utama, yaitu zaman Hindu-Buddha, ya, yang dipengaruhi oleh kebudayaan India. Ini mah Anda sudah terbiasa di sejak SMP, SMA sudah banyak pembahasan masalah ini, jadi sudah terbiasa ya. Kita hanya menekankan saja bahwa di sini ada aktivitas desain begitu ya. Kemudian zaman keemasan Islam, ya, kemudian zaman kolonial dan era kemerdekaan ya, yang sekarang kita jalani. Tahunnya bermula kurang lebih zaman prasejarah hingga abad ke-14 Masehi. Kemudian di zaman keemasan Islam itu antara abad ke-14 dan 16. Kemudian zaman kolonial abad 16 sampai 20 dan
era kemerdekaan pertengahan abad ke-20 sampai sekarang. Oke, kita mulai dari zaman prasejarah atau praaksara, kalau saya sebut praaksara. Kalian kan sudah terbiasa melihat penggambaran bagaimana zaman dahulu, zaman manusia purba ya, di kita itu ya awalnya belum mengenal desain atau zero design, tapi dia berupaya memecahkan masalah kehidupan sehari-hari untuk perumahan, untuk makan, peralatan berburu dan sebagainya. Saya tidak bercerita banyak mengenai asal-usul manusia, tapi asal-usul membuat alat, kurang lebih begitu ya. Alatnya sangat sederhana, seperti yang kalian lihat atau digambarkan dalam slide berikut. Oke, berikutnya. Nah, ini penggambaran manusia purba ya. Awalnya belum mengenal api, kemudian secara bertahap mereka sudah mulai mengenal api. Yang baik api yang dibuat oleh alam maupun api buatan yang merupakan gesekan-gesekan batu. Seterusnya, nah ini beberapa artefak pada zaman manusia praaksara. Sederhana, ya. Mereka tidak mengenal teknologi yang sangat maju seperti sekarang. Mereka hanya membuat alat-alat untuk memotong atau membuat hiasan atau membuat kuburan, begitu, hanya disusun dari batu-batuan yang ada. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa ratus tahun dari zaman batu itu orang sudah mulai berpikir tentang alat atau senjata yang tajam yang dia buat dari tulang binatang. Binatang itu macam-macam, mulai dari rusa sampai ke binatang-binatang yang lain, gitu ya. Dan tulang ini dilancipkan ujungnya dan diberi pegangan ya supaya nyaman. Oke, berikutnya. Nah, kemudian selain tulang juga mereka mengenal bagaimana membuat peralatan dari batu yang dihaluskan. Tidak diceritakan bagaimana cara menghaluskan ya, dalam sejarah tidak, tapi terdapat sejumlah bukti fakta bahwa peninggalan mereka adalah alat-alat yang dihaluskan. Apakah digesek antar batu atau ada material lain yang lebih keras sehingga mereka bisa membentuk berbagai macam batu ini untuk keperluan memotong ataupun senjata. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di era berikutnya, setelah era batu, kemudian mereka mengenal era logam atau metal. Sehingga mulai berpikir tidak hanya membuat peralatan hanya untuk keperluan fungsi, tapi juga keperluan-keperluan upacara atau keperluan-keperluan kepemilikan yang lebih eksklusif. Entah bagaimana dari zaman batu kemudian mereka mengenal zaman logam, apakah logam ditemukan tidak sengaja atau logam itu ada yang mengirim atau logam itu tiba-tiba aja ada. Tidak ada cerita dalam sejarah. Ya, tetapi kita menemukan artefak-artefak logam yang sejenis kapak ya, tapi sudah ada hiasannya, ada ragam hiasnya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian mereka juga membuat perhiasan ya. Ternyata manusia zaman dulu juga suka berhias. Walaupun materialnya sederhana, hanya dari batu, kayu, atau logam begitu. Oke, nah ini kuburan. Jadi
sebagian orang zaman itu selain hidupnya itu untuk mencari makan, mereka juga punya tradisi melakukan upacara ritual. Dan mereka juga mulai banyak memikirkan alam kubur. Ya. Jadi mereka membuat kuburan itu dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Di zaman itu, ya, yaitu menyusun batu-batuan bagi mereka yang sudah meninggal. Disusunlah batu-batuan besar untuk kuburan. Ya. Mereka kenal dengan nama dolmen. Ada yang dikenal juga dengan nama menhir. Itu batu-batuan dengan ukiran sebagai tanda kuburan. Oke, berikutnya. Nah, di era berikutnya, tadi upacara itu sudah menjadi tradisi. Ya. Di beberapa daerah di Indonesia, ya, di kawasan Nusantara ini ditemukan namanya genderang. Ya, genderang atau tambur yang terbuat dari logam. Tamburnya begitu canggih, ya. Mereka bisa membuat tambur berupa lingkaran, ya, tabung begitu. Kemudian tabung itu dihias, diukir dengan gambar-gambar yang ditatah pada logam. Bayangkan ya, abad sekian dikala manusia itu kehidupannya sangat sederhana, bisa membuat tambur melingkar atau tabung, ya, semacam tabung yang nanti bisa dipukul-pukul untuk upacara. Ini buat kita juga terpukau. Ini orang-orang zaman purba kok sudah memiliki kemampuan teknologi yang canggih semacam ini. Oke, berikutnya. Nah, ini banyak ditemukan kapak-kapak logam, ya, dan boneka dari perunggu di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, kapaknya itu seperti kalian lihat, ya, bentuknya masih, ya, misalnya ada genggamannya, kemudian bentuknya sudah mulai dihias begitu dengan beberapa ragam hias. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebagian juga mereka membuat lukisan gua berupa cap tangan. Di hampir di semua daerah di Indonesia kita menemukan gambar cap tangan ini. Dan cap tangan ini dibuat tidak di bawah, tapi di atas gua-gua. Sampai sekarang, warna yang dipergunakan oleh mereka tetap bertahan. Lebih dari 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan 5000 tahun, warnanya tidak berubah. Coba bayangkan, dia menggunakan bahan apa kok bisa menggunakan pewarna yang tidak berubah. Demikian pula dengan sejumlah peralatan kapak nih, tempat minum, kemudian topeng, ya, dan berbagai macam artefak yang buat mereka itu, buat kita sekarang, zaman sekarang, itu kita berdecak kagum karena mereka sudah mampu membuat peralatan yang rumit semacam itu. Oke, berikutnya. Nah, ini ada sebuah relief purba, ya, kurang lebih, ya, awal abad ke-5 begitu. Di dalam relief tersebut digambarkan sebuah kapal. Artinya, walaupun relief itu ada di tengah atau di dekat pegunungan di Aceh, kok ada gambar kapal. Artinya, masyarakat itu sudah mengenal kapal. Di abad ke-5, masyarakat Indonesia purba itu sudah mengenal kapal. Dan ada beberapa peralatan manusia purba yang tersisa, berupa sendok dan tempat kuali untuk menyimpan air. Desainnya masih sangat sederhana, ragam hiasnya juga sangat sederhana. Oke, berikutnya. Jadi dengan demikian, ciri-ciri utama dari desain atau artefak visual yang ditinggalkan oleh manusia purba itu, atau manusia era non-aksara, itu adalah
terbuat dari tulang, batu, dan sebagian logam. Belum mengenal rumah tinggal tetap. Masih melakukan eksperimen dengan berbagai bahan. Kemudian ada tanda-tanda atau alat sistem komunikasi yang menunjukkan tanda kekuasaan kelompok berupa tangan atau berupa tanda-tanda lain. Sudah ada kesadaran terhadap adanya pencipta atau Tuhan. Dan sebagian belum mengenal huruf atau tulisan. Sebagian besar belum mengenalnya. Berikutnya. Nah, kita agak melompat nih. Dari era itu ada masa kegelapan yang tidak diketahui dalam sejarah. Tiba-tiba saja di Pulau Jawa muncullah sebuah kerajaan tua. Kira-kira abad ketiga ya. Di Jawa Barat ada namanya Kerajaan Tarumanagara. Ini standar ya, di buku pelajaran juga ada. Nah, kurang lebih di dalam peta ini wilayah kekuasaan Tarumanagara itu kurang lebih sepertiga Jawa Barat sekarang. Itu oke. Nah, yang penting buat kita bahwa Kerajaan Tarumanagara di abad ketiga keempat ini mereka sudah mulai mengenal namanya tulisan, sebagaimana tercantum dalam prasasti Ciaruten ya, yang ditemukan di Sungai Ciaruten di dekat Muara Cisadane, Bogor. Tulisan tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 garis huruf disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anustrum. Artinya di sini ada ekspansi atau ada kedatangan orang-orang yang menggunakan huruf Pallawa ini, yaitu masyarakat India kuno berhasil masuk ke wilayah Jawa Barat yang kemudian mendirikan Kerajaan Tarumanagara. Oke, berikutnya. Nah, ini detail dari huruf ya, atau tipografi huruf Pallawa yang diukir pada batu. Coba Anda bayangkan, zaman sekarang aja mengukir batu itu tidak mudah. Pada zaman itu mereka sudah bisa mengukir batu, bahkan membuat cetakan kaki, ya, entah dengan alat apa. Karena logam masih langka. Logam keras sekeras baja seperti sekarang masih langka. Tapi mereka sudah bisa membuat tapak kaki, kemudian huruf Pallawa. Ini tanda tanya besar buat kita. Sampai sekarang belum ada jawaban dengan jelas. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa bayangan saja bahwa ada peninggalan arca ya, dari Kerajaan Tarumanagara ini yang menunjukkan bagaimana cara mereka berpakaian dan fasilitas duduk yang mereka pergunakan. Lihat aja pakaiannya kan hanya bagian bawah saja ditutupi, hanya diikat sama kain, jadi tidak menggunakan celana dalam atau baju seperti orang sekarang, hanya diikat dengan kain sederhana. Ini levelnya raja, bayangkan bagaimana dengan masyarakatnya, mungkin setengah tidak berpakaian, mungkin ya. Ke berikutnya. Nah, ini juga ada prasasti lain yang ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing ya. Ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai mengenal aksara, mengenal huruf. Artinya kita sudah mulai beradab dalam kacamata orang Barat bahwa satu bangsa, satu masyarakat yang sudah mengenal huruf, artinya mereka sudah mulai dianggap sebagai beradab. Oke, seterusnya. Nah, selain itu, kita juga menemukan sejumlah data visual, ya. Dan data visualnya yang menggambarkan ibu kota Kerajaan Tarumanagara yang diperkirakan di daerah Bekasi, ya. Dan rajanya di situ disebut sebagai rajanya Purnawarman. Oke, selanjutnya.
Nah, ini beberapa peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara yang merupakan kerajaan Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Dan kerajaan ini didirikan oleh Raja Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Oke, selanjutnya. Nah, setelah Tarumanagara, ternyata di wilayah lain juga diketahui sudah ada kerajaan lain yang hebat, yaitu namanya Sriwijaya. Sriwijaya itu di daerah Sumatera dekat Palembang begitu, dekat Palembang. Dan ini dia melakukan ekspansi ke mana-mana kerajaan ini. Dan kerajaan ini tiba-tiba aja menjadi besar, entah asal usulnya dari mana. Kemungkinan besar masih dari India. Tapi dia sudah melakukan ekspansi sampai ke Pulau Jawa, kemudian ke Kedah, ya, ke Malaysia, sampai ke India bagian bawah. Kemudian juga Khmer, Champasan, dan beberapa daerah lainnya. Artinya bahwa kita memiliki kerajaan yang barangkali asal-usulnya tidak begitu diketahui, tapi tiba-tiba menjadi kerajaan besar. Oke, berikutnya. Nah, sesuai dengan catatan I Ching itu adalah pedagang dari Cina, gitu ya. Kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6. Jadi kalau Tarumanagara abad ke-3, Sriwijaya abad ke-6. Dan diketahui bahwa imperium ini atau kerajaan besar ini dipimpin oleh Dapunta Hyang, ya. Selain itu, kerajaan Sriwijaya itu juga meninggalkan sejumlah candi atau prasasti, ya. Dan yang paling penting di dalam prasasti itu diuraikan bahwa Raja Sriwijaya telah melancarkan ekspedisi militer untuk bumi Jawa yang dianggap tidak berbakti kepada Sriwijaya. Dan ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat, gitu. Yang diperkirakan kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Jadi kerajaan-kerajaan kecil di Jawa akhirnya tunduk sama kerajaan Sriwijaya, ya. Karena barangkali dianggap tidak berbakti dan kurang memberi upeti lah kalau zaman dulu. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa candi yang ditengahkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Ada Candi Muara Takus, Candi Gumpung di Jambi. Seterusnya. Nah, ini salah satu prasasti penting Kerajaan Sriwijaya. Mereka sudah mengenal huruf dan namanya prasasti yang resmi sebagai prasasti yang didesain, ya. Ada didesain terbuat dari batu, ya. Hurufnya lengkap, bentuknya simetris dan memang dibuat untuk keperluan itu. Oke, berikutnya. Nah, ini kapal Sriwijaya. Jadi bayangkan, kapal Sriwijaya itu lumayan besar. Ini terdapat pada relief di Candi Borobudur, ya. Oke. Nah, ini adalah gaya busana masyarakat Sriwijaya. Masih seperti terpengaruh besar oleh kebudayaan India. Ya, oke, selanjutnya. Nah, kemudian di abad ke-8 kita loncat ya dari abad ke-6 ke abad ke-8, ya. Nah, untuk mempersingkat saja, bahwa di Pulau Jawa ada kerajaan yang sangat kuat, itu namanya Kerajaan Mataram. Ya. Mataram ini terbagi dua, ada Mataram kuno dan ada nanti Mataram modern atau Mataram di era Sultan Agung. Selanjutnya, oke. Nah, salah satu peninggalan Mataram kuno itu yang paling penting adalah Candi Borobudur. Oke. Nah, Candi Borobudur bahasa
kerajaan Medang yang dipimpin oleh keluarga Syailendra itu muncul pada sekitar tahun 750 sampai 840. Coba Anda bayangkan, tiba-tiba saja muncul sebuah candi besar di Pulau Jawa. Tidak ada cerita ada kerajaan dulu, kerajaan itu makmur, orangnya disekolahkan jadi pintar sehingga bisa membuat candi yang besar. Itu tidak ada cerita yang lengkap mengenai hal itu. Tiba-tiba saja kita sudah ada Candi Borobudur yang jadi pusat ziarah umat Buddha. Ini kadang-kadang kita curiga dari mana muncul Candi Borobudur yang tiba-tiba ada di wilayah kita. Tapi tahun 1006, Candi Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanis karena letusan dahsyat Gunung Merapi. Dan sejak itu Candi Borobudur tidak pernah digunakan lagi. Dan kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur. Selama ratusan tahun Candi Borobudur hilang karena terkubur dalam tanah yang tersembunyi. Oke, terus ini Candi Borobudur mungkin kalian sudah sering lihat ke sini, tapi kalau Anda spesifik khusus coba lihatlah Candi Borobudur secara lengkap sehingga Anda bisa merenung bagaimana membuat candi sebesar ini tanpa ilmu pengetahuan, tanpa sekolah dahulu orang-orangnya. Berikutnya, ini penggambaran bagaimana Candi Borobudur pada suatu saat dijadikan pusat ziarah kaum Buddha ya dari berbagai negara. Datang menggunakan gajah, ada menggunakan kuda, ada pakai jalan kaki dan sebagainya hanya untuk mengunjungi namanya sentral dari pusat upacara kaum Buddha, itu Candi Borobudur. Oke, berikutnya ini kondisi Candi Borobudur sebelum dipugar. Jadi setelah ditemukan, kemudian kondisinya sudah hancur. Kemudian dipugar oleh namanya Van Erp tahun 1907. Dokumen lengkap mengenai pemugaran ini ada di FSRD, di perpustakaan FSRD. Mudah-mudahan tidak hilang. Itu dokumen penting berupa slide-slide proses pemugaran Candi Borobudur ya, waktu pertama kali tahun 1907. Oke, berikutnya. Ini Candi Borobudur sebelum dipugar oleh Van Erp tahun 1967. Oke, berikutnya. Nah, akhirnya suatu saat diketahuilah bahwa Candi Borobudur ini didesain, direncanakan oleh orang yang arsitek pinter dari India, namanya Gunadarma. Itu pun belum ada kuas. Tapi kenapa masyarakat bisa begitu pandai, bisa membangun sangat detail bangunan ini? Dari mana batu-batunya? Itu masih tanda tanya besar, karena di sekitar Borobudur tidak ditemukan alat pendukung pembangunan candi itu. Misalnya ada besi untuk menata, alat untuk memotong batu, kayak gitu tidak ditemukan. Tiba-tiba ada saja candi ini. Oke, berikutnya. Nah, ini salah, ini bukan kondisi Candi Borobudur, ini tadi harusnya ini adalah Candi Prambanan. Ya tolong dikoreksi ini, ada yang salah ya. Ini Candi Prambanan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah maket pemugaran Candi Prambanan dan Candi Sewu. Jadi Prambanan yang sekarang itu hanya ini aja, 3, ada 6. Ya, yang lainnya itu ini Candi Sewunya itu roboh sampai sekarang belum selesai dipugar. Ya. Jadi harusnya kayak begini sesuai dengan maket, tapi sekarang ini masih belum 100% terlaksana. Mungkin karena kita kesulitan barangkali menatanya. Oke, berikutnya. Nah, ini kondisi Candi Prambanan ketika pertama kali ditemukan. Jadi tuyul udah nggak ada ini dulu yang ininya tuh. Ketinggiannya nggak ada, itu hanya berupa reruntuhan saja. Atas jasa orang Raffles dan orang Belanda lah, maka
ini ulang, rekonstruksi, kemudian direnovasi, dibangun kembali sesuai dengan aslinya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah Avalokitesvara. Ya. Ini sebuah patung ya dari Jawa Tengah abad ke-9. Ini ditemukan sejalan dengan waktu pertama kali pembangunan Candi Borobudur. Tapi tidak ditemukan peralatan untuk membangun Candi Borobudurnya, hanya ada patung-patung aja di sekitarnya. Oke, berikutnya. Nah, selain itu, di beberapa daerah, di Wonoboyo terutama, itu ditemukan sejumlah perhiasan atau wadah-wadahan yang terbuat dari emas, ya. Dan ini menunjukkan bahwa zaman kerajaan Borobudur kebudayaannya sudah sangat maju karena orang sudah mulai mengenal emas sebagai pendukung kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, ini arca emas juga ditemukan di sekitar di era Mataram kuno, ya, ketika pembangunan Candi Borobudur. Jadi di samping kemegahan budaya atau arca di Candi Borobudur, ditemukan juga arca emas yang merupakan arca pendarmaan ratu. Ini bernuansa Hindu. Sayang, arca-arca ini tidak ada di Indonesia. Sudah dijual sama penduduk setempat ke museum di Amerika. Oke, berikutnya. Nah, ini arca emas pendarmaan raja. Ya, di era Mataram kuno. Jadi, pada zaman itu, sejalan dengan pembangunan Candi Borobudur juga ditemukan istilahnya tuh patung-patung Hindu, titisan dewa Hindu di beberapa tempat yang melambangkan dewa Hindu. Oke, selanjutnya. Ini mahkota abad ke-7 ya, berbentuk gunungan melancip ke atas. Jadi ini bentuk mahkota yang dipakai oleh Raja Sailendra yang membangun Candi Borobudur, berbentuk gunungan. Saya tidak tahu bagaimana cara memakainya, tapi itu yang ditemukan. Oke, berikutnya. Nah, selain itu, ya, selain di Borobudur, di jauh dari lokasi itu ditemukan istana. Istana, ya ini ada Istana Ratu Boko, ya, di daerah dekat Yogyakarta. Kalau Candi Borobudur itu di Magelang, kalau ini Istana Ratu Boko di Yogyakarta. Jadi istana zaman dulu itu terbuat dari batu seperti halnya candi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa lampu. Jadi waktu itu lampu itu tidak seperti sekarang menggunakan listrik dan sebagainya, tapi lampu itu terbuat dari batu andesit, ya. Batu andesit yang dibuat sedemikian rupa, dan di dalamnya ada semacam, bukan lilin, tapi ada semacam kain yang diisi minyak, kemudian dinyalakan setiap hari, ya, dimatikan lagi waktu pagi hari. Demikian pula ini lemari yang ada di situ, ya, jadi terbuat dari batu, bukan dari kayu.
gangguan. Ini adalah ragam hias atau beberapa alat untuk apa istilahnya itu menyimpan air ya, yang bermotif Garuda, ditemukan di era Mataram kuno di beberapa daerah di Jawa Tengah. Oke, berikutnya, nah ini adalah gayung untuk memasak. Bayangkan, gayung untuk memasak terbuat dari emas. Ini sangat mewah. Ini kalau tidak raja, pasti bangsawan pada zaman itu. Demikian pula ada lampu yang terbuat dari logam ya, yang diisi minyak untuk ditempatkan di satu rumah atau di istana begitu. Dan selain itu juga di sini ada gayung air yang terbuat dari emas. Nah, kita bisa membayangkan ada gayung untuk sayur terbuat dari emas. Kemudian ada gayung untuk mandi terbuat dari emas. Bayangkan, ini kerajaan yang mana? Yang di sebelah mana? Siapa yang memiliki peralatan-peralatan ini? Sampai sekarang tidak diketahui, belum ketemu asal-usul dari peralatan-peralatan ini. Oke, berikutnya. Nah, selain itu juga kita mengenal sejumlah alat transportasi ya. Ada waktu itu alat transportasi yang populer itu gajah. Sebenarnya kita sendiri aneh, gajah tuh dari mana tiba-tiba kok banyak sekali di Pulau Jawa. Kemudian alat transportasi berkuda itu lazim ya di mana-mana. Tapi mereka sudah mengenal ya, raja-rajanya itu alat transportasi berkuda ya, yang ditarik oleh kuda. Kemudian juga sebagian ada yang menggunakan diangkut oleh manusia. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini peralatan kecantikan wanita zaman Mataram. Ini sisir. Jangan bayangkan bahwa itu ada sisir plastik itu seperti sekarang, nggak ada. Sisir itu terbuat dari kayu. Ya. Kemudian peralatan-peralatan untuk kecantikan itu mereka juga memiliki peralatan semacam sekarang, tapi semua masih terbuat dari kayu. Ya. Dan ini kayu ini bukan dibubut, tapi dibentuk oleh pahat gitu. Kemudian mereka juga punya alat untuk menyimpan air, ya kendi lah. Ada sampai sekarang juga masih dikenal. Ada yang terbuat dari metal, ada yang terbuat dari gerabah. Oke, berikutnya. Oke, kita sesi pertama selesai. Terima kasih. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.